Wah, apakah Bapak dan Ibu tahu ada beberapa makanan yang sering kita hangatkan kembali, padahal justru bisa berbahaya, bahkan bisa jadi racun loh, terutama untuk kita yang sudah tidak muda lagi. Mungkin selama ini kita berpikir, sayang kalau dibuang, atau praktis nih, tinggal hangatkan. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar pada kesehatan kita, bahkan tanpa kita sadari? Seringkali kita merasa badan kurang fit, pencernaan terganggu, atau energi cepat habis, dan kita tidak tahu penyebabnya. Bisa jadi salah satu alasannya ada pada makanan yang sering kita hangatkan kembali. Ini bukan sekadar mitos, tapi ada penjelasan ilmiahnya mengapa beberapa makanan tertentu tidak disarankan untuk dipanaskan ulang. Dalam video ini, kita akan membongkar 5 jenis makanan umum yang sebaiknya tidak pernah kita hangatkan lagi karena bisa berubah menjadi racun. Ini adalah rahasia yang mungkin belum banyak Bapak dan Ibu ketahui, tapi sangat penting untuk kesehatan kita sehari-hari. Jadi tetaplah menonton sampai akhir karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang sering kali jadi andalan di dapur kita, yaitu nasi. Siapa di sini yang tidak pernah menghangatkan nasi sisa? Pasti hampir semua dari kita pernah melakukannya, kan? Nasi adalah makanan pokok kita di Indonesia. Bahkan sepertinya tidak lengkap rasanya kalau makan tanpa nasi. Setelah makan siang, sisa nasi biasanya kita simpan untuk makan malam atau bahkan untuk sarapan besok. Nah, disinilah letak bahayanya. Nasi yang sudah matang dan dibiarkan dingin pada suhu ruangan itu rentan sekali ditumbuhi bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan spora yang tahan panas, artinya meskipun nasi kita hangatkan kembali, sporanya bisa saja tidak mati dan justru berkembang biak dengan cepat. Ketika spora ini berkembang biak, mereka akan melepaskan toksin atau racun yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, diare, atau sakit perut yang hebat. Datangkan hanya karena ingin praktis menghangatkan nasi, kita malah jadi sakit dan harus menahan rasa tidak nyaman. Apalagi untuk kita yang sudah senior, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh kita tidak sekuat dulu, sehingga lebih rentan terhadap bakteri dan toksin ini. Jadi, mulai sekarang, usahakan untuk memasak nasi secukupnya saja agar tidak ada sisa. Kalaupun ada sisa, segera dinginkan dan simpan di lemari es dalam waktu singkat, maksimal 1 hari, dan pastikan untuk menghangatkannya sampai benar-benar panas merata. Tapi, kalau bisa, hindari sama sekali menghangatkan nasi sisa. Lebih baik masak nasi segar setiap kali akan makan, meskipun rasanya sedikit merepotkan. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, mari kita bahas kentang. Kentang ini kan serbaguna sekali ya, bisa jadi lauk, bisa jadi camilan, atau bahkan pengganti nasi. Banyak di antara kita yang suka menyimpan sisa olahan kentang, misalnya kentang goreng, perkedel, atau bahkan sup kentang. Sama seperti nasi, kentang juga bisa jadi sarang empuk bagi bakteri berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Ketika kentang dimasak dan dibiarkan mendingin pada suhu kamar terlalu lama, bakteri Clostridium botulinum bisa mulai tumbuh. Bakteri ini bisa menghasilkan toksin botulinum, yang merupakan salah satu racun alami paling mematikan. Gejala keracunan botulisme ini bisa sangat serius, mulai dari kesulitan menelan, penglihatan kabur, kelumpuhan otot, hingga dalam kasus terburuk bisa berakibat fatal. Ini bukan main-main Bapak dan Ibu. Yang lebih menakutkan lagi, toksin ini tidak berbau dan tidak memiliki rasa, jadi kita tidak akan tahu kalau makanan kita sudah terkontaminasi. Tadi kalau Bapak dan Ibu mengolah kentang, segera konsumsi habis. Jika ada sisa, segera dinginkan dan simpan di lemari es. Pastikan juga kentang disimpan di tempat yang kering dan gelap agar tidak mudah berkecambah, karena kentang yang berkecambah juga bisa mengandung glycoalkaloid yang berakon. Ketika menghangatkan kentang, pastikan suhu mencapai titik yang sangat panas untuk membunuh bakteri apapun yang mungkin ada. Namun, seperti nasi, alangkah baiknya jika kita bisa menghindari menghangatkan kentang sisa. Lebih baik membuat porsi yang pas agar habis dalam sekali makan. Sekarang kita beralih ke telur. Siapa yang tidak suka telur? Telur ini sumber protein yang murah dan mudah didapat. Bisa direbus, digoreng, didadar, atau dicampur ke berbagai masakan. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa telur yang sudah dimasak dan kemudian dihangatkan kembali itu bisa jadi tidak aman? Terutama telur yang dimasak setengah matang atau yang sudah lama terpapar suhu ruangan. Telur yang sudah matang, seperti telur rebus atau orak-arik, bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri Salmonella dan Staphylococcus aureus jika tidak disimpan dengan benar atau dibiarkan terlalu lama di luar lemari es.
Ketika telur ini dihangatkan kembali, terutama jika tidak mencapai suhu yang cukup tinggi atau tidak merata, bakteri-bakteri ini bisa berkembang biak dan menghasilkan toksin yang menyebabkan keracunan makanan. Gejalanya bisa sangat tidak nyaman, seperti mual, muntah, diare, demam, dan kram perut. Untuk bapak dan ibu yang sudah senior, keracunan makanan bisa menyebabkan dehidrasi parah dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Jadi, sebaiknya hindari menghangatkan telur yang sudah dimasak, terutama jika telur tersebut sudah dibiarkan lama di suhu ruangan. Kalau bapak dan ibu ingin menyimpan sisa olahan telur, segera masukkan ke dalam lemari es dan konsumsi dalam waktu singkat. Namun, yang paling aman adalah selalu memasak telur segar setiap kali bapak dan ibu ingin mengonsumsinya. Mengonsumsi telur segar akan memastikan bapak dan ibu mendapatkan semua nutrisi tanpa risiko yang tidak perlu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang daging ayam. Daging ayam ini sering jadi pilihan favorit banyak keluarga ya. Ayam goreng, opor ayam, sate ayam, wah banyak sekali olahan ayam yang lezat. Tapi, di balik kelezatannya, daging ayam punya risiko tinggi jika dihangatkan kembali. Daging ayam memiliki struktur protein yang kompleks. Ketika daging ayam dimasak, protein-protein ini terdenaturasi atau berubah bentuk. Masalahnya muncul ketika daging ayam yang sudah matang ini didinginkan lalu dihangatkan kembali. Proses pemanasan ulang yang tidak tepat, terutama jika tidak mencapai suhu yang cukup tinggi atau tidak merata, bisa menyebabkan perubahan komposisi protein di dalam ayam. Perubahan ini kadang bisa membuat proteinnya jadi lebih sulit dicerna oleh tubuh kita. Yang lebih berbahaya lagi, daging ayam juga sangat rentan terkontaminasi bakteri Salmonella dan Campylobacter. Bakteri-bakteri ini bisa bertahan hidup jika proses pemanasan ulang tidak sempurna. Bahkan jika ayam sudah dimasak matang sebelumnya, spora bakteri ini masih bisa ada. Ketika ayam yang sudah dingin dihangatkan kembali dengan suhu yang tidak memadai, bakteri ini bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan menghasilkan toksin. Gejala keracunan dari bakteri ini bisa berupa diare parah, kram perut, demam, dan muntah-muntah. Untuk kita yang sudah berumur, mengalami keracunan makanan seperti ini bisa sangat melemahkan dan memperlambat pemulihan. Bayangkan, hanya karena ingin menghabiskan sisa ayam semalam, bapak dan ibu malah jadi harus istirahat total karena diare. Jadi, jika bapak dan ibu harus menghangatkan ayam, pastikan ayam benar-benar panas merata sampai ke bagian dalamnya. Lebih baik lagi, potong kecil-kecil ayamnya agar panas bisa masuk dengan sempurna. Namun, saran terbaik adalah selalu memasak ayam dalam porsi yang cukup untuk sekali makan. Jika ada sisa, simpan di lemari es segera, dan usahakan untuk mengonsumsinya dalam waktu 24 jam. Jangan biarkan ayam yang sudah dimasak terlalu lama di suhu ruangan sebelum disimpan, karena itu adalah pintu masuk utama bagi bakteri untuk berkembang biak. Kesehatan itu jauh lebih berharga daripada sisa makanan, bukan? Sekarang kita masuk ke makanan kelebih yang juga sering jadi masalah jika dihangatkan kembali, yaitu jamur. Siapa di sini yang suka jamur? Jamur tumis, sup jamur, atau jamur crispy. Jamur memang punya tekstur dan rasa yang unik dan kaya akan nutrisi. Tapi, jamur ini punya karakteristik yang membuatnya sedikit rewel dalam hal penyimpanan dan pemanasan ulang. Jamur mengandung protein dan enzim yang sangat sensitif. Ketika jamur dimasak, protein-protein ini mulai terurai. Masalahnya, jika jamur yang sudah dimasak didinginkan dan kemudian dihangatkan kembali, terutama jika prosesnya tidak benar, komposisi proteinnya bisa berubah dan menghasilkan zat-zat yang tidak sehat. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa pemanasan ulang jamur bisa membentuk senyawa berbahaya yang bisa memicu masalah pencernaan seperti sakit perut, diare, atau kembung. Selain itu, jamur juga punya risiko tinggi ditumbuhi bakteri jika tidak disimpan dengan benar setelah dimasak. Bakteri ini bisa melepaskan toksin yang berbahaya bagi tubuh. Untuk bapak dan ibu yang mungkin punya pencernaan yang sedikit lebih sensitif, mengonsumsi jamur yang dihangatkan kembali bisa jadi pemicu masalah yang tidak diinginkan. Jadi, jika bapak dan ibu memasak jamur, usahakan untuk mengonsumsinya segera setelah matang. Jamur paling baik dinikmati dalam kondisi segar dan baru matang. Jika terpaksa ada sisa, segera dinginkan dan simpan di lemari es, dan usahakan untuk menghabiskannya dalam waktu beberapa jam, bukan berhari-hari. Dan ketika menghangatkannya, pastikan benar-benar panas. Namun, sebenarnya paling aman adalah menghindari menghangatkan jamur. Lebih baik masak jamur dalam porsi kecil yang langsung habis. Terakhir, ini mungkin sedikit mengejutkan, tapi kita perlu membahas sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung, atau sawi. Sayuran-sayuran ini kan kaya akan nitrat alami yang sebenarnya baik untuk kesehatan kita. Nitrat ini bermanfaat sebagai antioksidan. Namun, ketika sayuran berdaun hijau gelap dimasak dan kemudian dihangatkan kembali, terutama jika prosesnya berulang-ulang,
nitrat alami ini bisa berubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrosamin. Nah, nitrosamin ini adalah senyawa yang berpotensi carcinogenic atau pemicu kanker. Proses perubahan ini dipercepat oleh paparan panas berulang dan bakteri. Jadi bayangkan, sayuran sehat yang kita konsumsi dengan niat baik justru bisa jadi sumber masalah jika kita sering menghangatkannya kembali. Apalagi untuk kita yang sudah senior, risiko terkena berbagai penyakit kronis itu lebih tinggi, jadi kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Gejala langsung dari konsumsi nitrit dalam jumlah tinggi mungkin tidak langsung terasa, tapi efek jangka panjangnya yang perlu kita waspadai. Karena itu, cara terbaik adalah selalu memasak sayuran berdaun hijau gelap secukupnya untuk sekali makan. Nikmati kesegarannya dan semua nutrisi penting yang terkandung di dalamnya. Jika memang ada sisa, lebih baik buang saja daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Atau, jika ingin disimpan, segera dinginkan dan masukkan ke lemari es, tapi usahakan untuk mengonsumsinya dalam waktu yang sangat singkat dan pastikan saat menghangatkan kembali, suhu benar-benar tinggi. Tapi sekali lagi yang paling aman adalah menghindari menghangatkan sayuran ini sama sekali. Ini adalah salah satu kebiasaan kecil yang bisa memberikan dampak besar pada kesehatan kita di masa depan. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh menakjubkan ya, bagaimana kebiasaan kecil kita di dapur ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan kita, apalagi di usia kita sekarang. Tadi kita sudah membahas 5 jenis makanan umum yang sebaiknya kita hindari untuk dihangatkan kembali karena potensinya berubah menjadi racun. Kita mulai dari nasi yang rentan ditumbuhi bakteri Bacillus cereus jika dibiarkan dingin terlalu lama, lalu kentang yang bisa jadi sarang, Clostridium botulinum, kemudian telur yang berisiko terkontaminasi, Salmonella dan Staphylococcus aureus saat dihangatkan ulang. Tidak lupa, kita juga membahas daging ayam yang proteinnya bisa berubah dan menjadi tempat berkembang, biaknya Salmonella serta Campylobacter jika dipanaskan tidak sempurna. Dan terakhir ada jamur yang sensitif terhadap perubahan protein dan bisa menghasilkan zat berbahaya saat dihangatkan kembali. Serta sayuran berdaun hijau gelap yang nitratnya bisa berubah menjadi nitrosamin, pemicu kanker. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir, wah jadi selama ini saya salah dong. Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kita semua belajar. Yang terpenting adalah sekarang kita sudah tahu dan bisa mulai mengubah kebiasaan kita sedikit demi sedikit. Ingatlah, tujuan kita di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat agar Bapak dan Ibu bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Kesehatan di usia senior itu ibarat harta karun yang tak ternilai harganya. Dengan menjaga pola makan yang benar, kita bisa tetap aktif, bersemangat, dan menikmati setiap momen bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Penting sekali untuk selalu memprioritaskan makanan segar. Memasak dalam porsi yang pas untuk sekali makan adalah cara terbaik untuk menghindari risiko dari makanan yang dihangatkan kembali. Jika memang ada sisa, pastikan untuk mendinginkannya dengan cepat dan menyimpannya di lemari es pada suhu yang tepat. Dan jika harus menghangatkan, pastikan makanan tersebut benar-benar panas merata sampai ke bagian dalamnya untuk membunuh bakteri yang mungkin ada. Tapi, jika Bapak dan Ibu ragu, lebih baik buang saja daripada mengambil risiko. Lebih baik sedikit rugi materi daripada rugi kesehatan, bukan? Perubahan kecil dalam kebiasaan dapur kita bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup kita. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan yang terbaik, termasuk makanan yang aman dan bergizi. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar hal baru dan menerapkan kebiasaan sehat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk tubuh kita. Kami sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Apakah ada dari Bapak dan Ibu yang pernah mengalami masalah setelah mengonsumsi makanan yang dihangatkan kembali? Atau mungkin Bapak dan Ibu punya tips lain untuk menyimpan atau mengolah makanan agar tetap aman? Silakan berbagi cerita dan panduan Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah. Setiap pengalaman yang Bapak dan Ibu bagikan bisa sangat membantu orang lain di komunitas kita. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, tolong jangan ragu untuk menekan tombol like agar lebih banyak orang bisa melihat informasi penting ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang praktis dan mudah diikuti khusus untuk Bapak dan Ibu semua. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung Bapak dan Ibu menjalani hidup sehat dan bahagia di setiap usia. Teruslah hidup sehat, teruslah bersemangat, dan teruslah menjadi inspirasi bagi sekitar. Ingat, Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk menjaga diri dan hidup yang terbaik di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat selalu.